Ya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya, seberapapun kita yang hadir pada malam hari ini, saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Karena kita percaya kita datang menyembah Tuhan yang hidup dan Dia hadir di tempat ini. Hadirat Tuhan yang akan membawa damai sejahtera sukacita bagi setiap kita. Mari kita mau datang dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Apapun keadaan kami Tuhan hari ini, biar kami mau tetap berkata Engkau Bapa yang baik, Engkau Tuhan Yesus yang baik bagi kami. Dan kami mau datang merendahkan hidup kami di hadapan Engkau ya Tuhan, untuk memuji Engkau, mempersembahkan pujian kami yang terbaik bagi Engkau. Dan kami percaya Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengurapi kami. Kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau mulai ibadah kami, Engkau pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau mendekatkan hidup kita kepada Tuhan sore hari ini. Bawa hatimu, angkat pujianmu yang terbaik bagi Tuhan.
Biar Engkau yang kami mau pandang malam hari, kemuliaan-Mu yang memenuhi tempat ini. Dan kami percaya kemuliaan-Mu yang membawa damai, sejahtera, sukacita Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau lebih lagi berglori meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersukacita lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang lebih lagi mau bersorak bagi Tuhan bersama, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, amin. Dia sanggup memberikan sukacita yang luar biasa bagi kita semua. Haleluya, sebab Dia Allah yang sanggup. Mari kita bersama-sama dengan pujian ini. Kami bersyukur Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang menang. Percaya Dia sanggup, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Amin. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Kami lagi katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, makanya tak pernah timbul di hatimu, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Percaya Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasa-Nya. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan sampai selamanya, amin. Yes. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya. Masa yang susah tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasa-Nya. Luruskan dan selamanya kuasa
persembahkan kepada Raja yang mulia, yaitu Yesus Kristus namanya. Mari selalu dan selalu kita membawa hati kita, persembahkan hidup kita sebagai korban yang harum, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kau Allah pembuka jalan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama-Mu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagi-Mu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbah-Mu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi-Mu. Tempat kami berharap hanya Engkau ya Tuhan. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama-Mu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Amin. Biar jadi persembahan bagi-Mu, segenap hidup,
kekuatanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Oh, segenap hidup, nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Ini persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Segenap hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami berikan kepadamu Tuhan. Semua kekuatan kami, kejayaan kami, kebanggaan kami tidak ada artinya Tuhan ketika kami bawa di hadapan-Mu. Itu semua menjadi persembahan yang kami rindu, itu menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami masih boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar bersama, biar Engkau memberkati, mengurapi kami semua Tuhan. Biar kami memperoleh rema dari setiap perkataan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat malam semuanya, shalom. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman PW yang sudah melayani malam hari ini. Dan kita akan belajar satu firman Tuhan. Saya berikan judulnya, berhenti membalas. Coba katakan lagi, berhenti membalas. Nah, ada stop di situ ya, berhenti membalas. Nah, kalau kita bicara soal membalas ini kan pasti yang ada di otak kita itu adalah wah, ada dendam kesumatnya, ada dendam pribadi, mungkin ada hal-hal yang dilakukan orang lain terhadap kita yang gak pas, yang membuat kita merasa diperlakukan tidak adil, ya, yang membuat kita merasa bahwa ini orang kok kayak gini banget ya. Nah, sebagai anak Tuhan tentu kita itu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memilih mau balas atau enggak, kan gitu ya, membalas yang jahat atau tidak. Dan ini adalah sebuah perjuangan dalam hidup. Kita nggak bisa bilang oh cuman untuk perkara-perkara yang besar, bahkan sampai hal-hal yang sederhana pun kita harus belajar seperti yang Tuhan ajarkan untuk nggak membalas yang jahat dengan jahat. Coba kita lihat tujuan dulu. Malam ini kita punya tujuan tidak membalas kejahatan. Roma 12 ayat 17 berkata, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, berbuatlah baik bagi semua orang. Nah, ada beberapa gambar yang saya taruh di sana Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang cuma sekedar biar agak keren-keren dikit gitu, enggak ya. Tapi ada maknanya. Coba Bapak Ibu lihat gambar yang paling atas. Nah,
Kira-kira itu gambar apa? Pertarungan antara suami dan istri. Ya, ada sesuatu yang membuat mereka konflik, marah, ya, merasa kamu kok tidak nurut. Mungkin kata suaminya gitu, kata istrinya apa? Kamu yang tidak pernah mengasihi saya dengan tulus. Nah, cekcok gitu ya, merasa tidak adil, rasanya pengen balas. Padahal waktu menikah mereka berjanji untuk setia dalam suka dan duka, kaya miskin, sehat sakit, janji setia di hadapan Tuhan, ya. Lalu firman Tuhan mungkin dalam pernikahan mereka juga berkata, dia itu, istrimu itu adalah teman sekutu, ya, bukan seteru, ya kan? Tapi waktu dalam perjalanan kehidupan ternyata nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu masing-masing, pernahkah Bapak Ibu mengalami merasa bahwa pasanganmu itu musuhmu? Pernah? Oh, tidak pernah? Wah, luar biasa kalau tidak pernah. Mungkin juga yang tidak menjawab lagi mikir-mikir, tunggu, yang mana ya, pengalaman yang mana ya? Yang pasti Bapak Ibu, pasti ada satu momen dalam hidup kita yang kita rasa bahwa suamiku ini kok berseberangan dengan saya, istri saya berseberangan dengan saya, sehingga kita berhadapan seperti yang di atas ini, ya. Ada konflik, pengen yang balas, satu suara tinggi, satu lagi lebih tinggi lagi, ya. Naik ke puncak gunung, ya, tinggi terus, ya. Apalagi kalau yang berantem itu orang luar pulau, ya, kayak kami gitu ya, dari luar pulau. Kalau satu bersuara keras gitu, satunya lagi balas lebih keras, wah itu nggak bakal berhenti Bapak Ibu. Jadi kalau satu sudah, yang satu harus rem, kalau nggak rem, bahaya, ya. Jadi itu yang terjadi dalam rumah tangga, ya. Masih ada kepengen balas, walaupun itu kepada istri atau suami sendiri, bahkan terhadap anak pun demikian, ya. Lalu gambar yang kedua, ini kita ambil saja. Saya searching, saya mau cari gambar apa ya? Gimana ya gambarnya mertua sama menantu? Nah, kok yang muncul ini ya, salah satunya yang muncul ya, mertua dan menantu. Ini dua orang. Kenapa kok mertuanya perempuan dan menantunya perempuan juga? Karena biasanya konflik di dalam rumah tangga itu ya dua makhluk halus ini, ya, makhluk yang halus sensitif gitu maksudnya ya. Jadi dua orang yang sama-sama wanita ini yang biasanya sering konflik di dalam keluarga, ya. Mertua dan menantu waktu ada di dalam satu rumah, mungkin karena belum begitu mapan, ya, anak-anak masih nebeng ke orang tua, ke pondok mertua indah, ya, masih ada di sana sekian waktu, sehingga harus setiap hari melihat mertuanya mungkin berusaha berbuat baik, tetapi juga kadang-kadang juga kesel gitu, kok mertuaku gitu banget. Sebaliknya juga mertuanya juga begitu, ya, melihat mungkin menantunya kurang sregep gitu ya, kurang cekatan, ya, biasanya mungkin si mama tas selesai, ya, lihat menantunya kelemak-kelemek gitu ya, jadi mungkin alon-alon asal kelakon, wah gemes itu hati mamanya, ya, pasti. Sehingga terjadi kondisi kayak gini, mungkin diam tetapi di dalam hatinya berkecamuk, ada rasa kemarahan, kepengen tak balas. Ini menantunya lagi lihat mau tak apa kayak mertua kok ya. Jadi mungkin gambar itu ya menunjukkan kepada kita apa kira-kira bisa saya lakukan untuk mertua saya, untuk balas kejahatannya dia, ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, nah ini mewakili aja ya. Kalau yang terakhir itu mungkin kita lihat ini di situasi kerja, ya, di mana ada orang-orang yang juga menertawakan ketika kita gagal, ya. Mereka malah senang kalau lihat kita jatuh, karena sebelumnya sudah ada hati yang gak baik, ya. Mungkin pernah ada clash dan sebagainya sehingga kondisi semacam ini terjadi. Nah, hal-hal semacam ini Bapak Ibu ada di kehidupan kita masing-masing, ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, tetapi saya yakin bahwa ini cukup mewakili kondisi kita sehari-hari, ya. Nah, mari kemudian kita melihat ada satu ayat yang akan kita bahas malam hari ini. Mazmur 35 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3.
Tetapi aku, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Kalau di gereja kami, ayat ini selalu menjadi ayat yang dipakai ketika ada doa puasa, ya. Doa puasa bersama. Nah, ayat ini pasti akan menjadi sorotan utama, ya, karena ada bagian terakhir itu, ya, doa timbul kembali ketika berpuasa. Nah, itu yang biasa dipakai. Nah, tapi mari kita mau melihat apa yang bisa kita pelajari sehubungan dengan judul tadi yang sudah kita lihat, bagaimana kita diminta oleh Tuhan malam hari ini, diingatkan oleh Tuhan untuk kita tidak membalas sesuatu yang jahat yang diberlakukan orang terhadap kita. Kita tidak membalasnya dengan kejahatan, dan kita melihat dari apa yang dilakukan oleh Daud. Mazmur 35 ayat 13 ini berkata, tetapi aku, ya, tetapi aku. Next slide. Di sana dikatakan tetapi aku. Nah, pasti kalau ada kata tetapi itu kalimat ingkar, ya, kata ingkar. Jadi ada sesuatu yang terjadi, ya, yang berseberangan, terbalik dengan apa yang dilakukan oleh pemazmur ini. Dia katakan tetapi aku. Nah, kalau Bapak Ibu membaca di pasal 35 dari Mazmur ini, kita akan melihat dari ayat pertama, bahkan di perikopnya itu diberikan judul bahwa Daud ini minta, dia berdoa, ya, kepada Tuhan perihal musuh dalam hidupnya, ya. Dan di sini dikatakan bahwa saya lihat sedikit di ayat yang pertama, ya, ayat pertama di sini dikatakan dari Daud. Ini Daud berkata, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku, peganglah perisai dan utar-utar, dan seterusnya, ya. Jadi ada kondisi-kondisi. Kemudian di ayat 12 di sini berkata, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan mereka itu bulus. Perasaan bulus mencekam aku, ya. Perasaan bulus mencekam aku. Jadi kondisinya adalah Daud mengalami yang namanya kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Semua orang ingin kebaikannya dibalas dengan kebaikan. Coba tanya di kiri kananmu, kamu mau dapat balasan yang jahat atau yang baik? Nah, ya. Pasti kan kalau orang berbuat baik, secara natural yang dia inginkan adalah kembalinya juga baik, ya. Feedbacknya juga baik. Nah, ini juga tidak bertentangan dengan yang namanya hukum tabur tuai. Prinsip tabur tuai yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah waktu kita menabur, ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita tabur yang baik, tentu kita akan tuai yang baik. Tabur yang jahat juga akan tuai yang jahat. Jadi tidak keluar dari prinsip yang firman Tuhan ajarkan, ya. Tapi kemudian waktu kita masuk dalam perjanjian baru, Tuhan memberikan satu perintah yang lebih komplit, ya. Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mengasihi sesama, tetapi juga mengasihi musuh, ya. Bukan hanya sesama yang berbuat baik. Jadi tidak hanya di lingkup orang-orang yang terus baik dengan kita, memberi buat kita, atau dia berkata yang baik tentang kita. Bukan hanya seperti itu. Tapi lebih dari itu, Tuhan mau supaya kita belajar untuk mengasihi musuh kita. Nah, dalam kondisi dimusuhi, masih bisa nggak kita tetap berespon yang benar? Nah, ini yang dikatakan oleh Daud. Tetapi aku, memang Tuhan ada kondisi di atas. Di ayat 12, mereka balas kebaikanku dengan kejahatan. Tetapi aku tidak membalas kejahatan mereka. Kan gitu kalau diterusin, ya. Tetapi aku, dikatakan ayat 13, ketika mereka sakit. Next slide.
Ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kamu. Jadi hal pertama yang kita mau belajar malam hari ini, kita melihat ada yang namanya belas kasihan. Orang-orang yang sudah menyatakan dirinya anak Tuhan, belajar dari Yesus, maka hati yang penuh belas kasihan pun ada dalam dirinya. Hati belas kasihan ini harus kita miliki, bukan hanya terhadap orang-orang yang saya katakan tadi yang baik dengan kita, tetapi justru kepada orang-orang yang tidak baik kepada kita. Hati kita harus tergerak oleh belas kasihan. Tuhan berkata di dalam Matius 9 ayat 13, yang aku kehendaki, coba kamu pelajari ya, dia bilang sama murid-muridnya, yang aku kehendaki itu belas kasihan, bukan persembahan tapi belas kasihan. Jadi Tuhan mau dari hati kita itu punya kasih seperti Dia. Kita punya empati terhadap orang lain, bahkan terhadap musuh kita. Harus kita bisa melihat bagaimana saya harus punya empati terhadap orang ini. Dan saya juga mengalami dalam hidup saya, Bapak Ibu, ya. Berempati dengan orang yang rasanya itu jadi musuh, itu nggak gampang, Bapak Ibu. Gampangnya apa? Syukur kan gitu ya. Paling kita syukurin itu gampang ya. Tapi empati itu gimana? Kita berdiri di posisi dia. Kalau saya jadi dia, piye? Nah gitu loh. Apa yang saya rasakan ketika dia ada di posisi itu, saya ada di situ. Lalu bagaimana saya bisa merasakan apa yang dia rasakan? Itu empati. Ya. Jadi Tuhan mau kita belajar untuk bisa sampai kepada titik itu. Bukan hanya simpati, tapi empati. Ya. Kita harus sampai pada hal di mana seperti yang Daud katakan, ketika mereka sakit. Nah ini kan sebenarnya kalau mereka sakit, mereka dihukum Tuhan, mereka dapat sesuatu yang jelek, harusnya kita senang. Puji Tuhan, akhirnya dia dihukum Tuhan. Mungkin kita bisa begitu, tapi Daud berkata, ketika mereka sakit, ketika sesuatu yang jahat, yang jelek, yang buruk mungkin menimpa orang yang juga melakukan hal yang buruk terhadap kita, dia bukan bersorak. Ya, kalau tadi kita nyanyi bersorak, tapi bersorak buat Tuhan, bukan bersorak untuk penderitaan orang lain. Dikatakan ketika mereka sakit, aku pakai kain kamu. Dia turut merasakan, dia ikut berempati. Itulah belas kasihan yang Tuhan inginkan ada dalam hidup kita. Jadi kalau dalam keluarga, ya mungkin suami, mungkin istri, ya melakukan sesuatu yang mungkin buat kita itu jahat banget, ya buat kita. Mari kita coba melihat itu dengan cara yang berbeda. Apa sih sebenarnya yang membuat orang itu melakukan? Bagaimana kalau saya ada di posisi orang itu? Itu cara kita belajar, Bapak Ibu, supaya kita tidak menjadi hakim atas orang lain. Kita tidak menjadi hakim dan kita tidak menjadi orang yang membalas apa yang diperbuat oleh orang lain. Jadi hal pertama, Daud mengajarkan kepada kita melalui Mazmur yang dituliskan, mari kita miliki belas kasihan Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua dikatakan memiliki kerendahan hati. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Ya, tadi dia sudah berempati, lalu kemudian diteruskan dengan ada yang namanya kerendahan hati. Menyiksa diri itu dalam terjemahan yang lain dikatakan merendahkan jiwaku. Bukan menyiksa diri dengan mungkin pakai pisau disiksa dirinya, enggak seperti itu. Tetapi dia merendahkan jiwanya. Kita selalu mengulang-ulang, di dalam jiwa itu ada apa sih Bapak Ibu? Perasaan, pikiran, kehendak, itu yang terus jadi pergumulan kita setiap hari. Maka Daud berkata, aku menyiksa diriku, aku merendahkan jiwaku dengan berpuasa. Jadi kerendahan hati yang ditunjukkan lewat sebuah
perlakuan atau yang dikatakan berpuasa, tindakan berpuasa ini adalah untuk tujuannya merendahkan jiwa. Dia memberikan disiplin buat jiwanya. Ya. Di dalam dia berpuasa itu dia sedang membawa dirinya tuh tunduk kepada otoritas Tuhan. Dia sedang berkata, Tuhan, iya memang betul orang itu jahat sama aku, orang itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin orang itu merampas warisanku, orang itu apalagi ya, apa persoalan-persoalan Bapak Ibu lah pokoknya gitu ya. Apa aja deh masukkan di dalam situ titik-titik. Nah, gitu ya. Tapi kemudian kita yang mengambil bagian untuk merendahkan hati, merendahkan jiwa kita, berpuasa, menahan untuk gak makan, menahan gak minum, bukan sekedar untuk kita melakukan rutinitas, melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan anak-anak Tuhan yang juga berpuasa, tidak. Tapi ada sesuatu yang kita harapkan, yaitu supaya kita membawa hati kita itu tunduk kepada Tuhan, rendah hati dan belajar mendengar apa yang Tuhan mau bicara bagi kita di dalam posisi kita berpuasa. Kisah Esther mengingatkan kepada kita bagaimana Esther dia menyuruh bangsanya untuk berpuasa, ya. Berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, semua berpuasa supaya dia diberi kekuatan oleh Tuhan untuk maju kepada Raja Ahasveros, dan supaya dia boleh mendapat kemurahan hati raja sehingga dia bukannya dihukum tetapi perkaranya boleh dibela, kan gitu ya. Maka dia merendahkan jiwanya, dia berpuasa. Jadi Bapak Ibu, apa yang sedang Bapak Ibu alami hari ini? Cobalah untuk merendahkan jiwa kita di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk berpuasa. Mungkin kita nggak berpuasa sampai 40 hari, mungkin berpuasanya panjang-panjang, tapi belajar. Di dalam kita berpuasa itu terpenting adalah bagaimana hati kita tundukkan kepada Tuhan, untuk kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, berhubungan dengan yang tadi itu, membalas yang jahat tadi itu. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang akan Tuhan nyatakan bagi kita ketika kita ada di dalam momen puasa. Ambil puasa. Bapak Ibu yang belum pernah berpuasa, ayo belajar berpuasa. Amin. Aduh pelan. Aduh puasa kok eman-eman, tadi masaknya enak-enak. Dan biasanya Bapak Ibu kalau sudah mencanangkan puasa, godaannya banyak. Nanti banyak yang ngajak makan ya. Nanti tiba-tiba mungkin istri masaknya enak-enak gitu ya. Nanti ada orang ngirimin makanan. Wah, itu memang tantangan berpuasa. Tapi kita mau belajar. Ini mungkin sesuatu yang sederhana, tapi ini penting untuk kita lakukan. Belajar ya, belajar. Sehingga sama seperti Esther yang juga mendapat pembelaan dari Tuhan. Ya. Dia dibela oleh Tuhan. Haman yang tadinya beritikat jahat terhadap Mordekai, terhadap bangsa Yahudi, tetapi kemudian oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, lewat apa yang dilakukan oleh seluruh bangsa, dengan merendahkan diri berpuasa, maka pertolongan Tuhan, maka pembelaan Tuhan itu dinyatakan. Amin. Yang ketiga, mendoakan. Jadi yang ketiga ini Bapak Ibu dikatakan di dalam ayat ini yang tadi ya dikatakan, dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Jadi ini rentetan ya, ketika hati kita punya belas kasihan, kita merendahkan jiwa kita, dan di saat itulah doa kita itu akan kembali timbul dalam dada kita. Saya kadang-kadang tidak habis pikir Bapak Ibu ketika mendengar dan melihat orang-orang yang mengalami mungkin ketidakadilan di dalam keluarga ya. Ada suami yang sudah sekian lama mungkin memperlakukan istrinya dengan tidak baik ya. Menyelingkuhi istrinya juga ada gitu kan. Sekian lama, tapi kemudian apa
yang terjadi? Si istri tidak melihat suaminya sebagai musuh, tetapi dia terus mendoakan. Awalnya nggak bisa, Bapak. Awalnya nggak bisa. Kenapa? Karena ada itu rasa pengen balas juga, rasa kok nggak adil. Aku udah baik sama kamu, kamu kok kayak gitu, kan gitu ya. Tapi kemudian ketika dia mulai masuk di dalam pengenalan yang lebih lagi kepada Tuhan dan dia tahu apa yang harus dia lakukan, maka doa itu kembali timbul dalam hatinya. Dia tidak menghakimi suaminya, dia tidak pergi untuk grebek gitu ya. Tetapi yang dia lakukan adalah berdoa. Bahkan di masa-masa sulit, dia tidak hanya fokus untuk berdoa buat dirinya, buat persoalannya, tetapi dia datang berdoa. Dia berdoa untuk bangsa, dia berdoa buat kota, dia berdoa untuk teman-temannya dan yang lain-lain. Dia nggak fokus lagi dalam masalahnya, tetapi dia berdoa untuk semakin luas lagi jangkauan doa-doanya itu bisa sampai, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi doa itu akan kembali timbul, Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam suasana di mana kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita ada di dalam berpuasa, menahan, mengangkat semua kedagingan kita, keinginan kita. Maka di saat itu firman Tuhan berkata, doa kita itu akan kembali timbul. Kita kembali bisa diberi kekuatan oleh Tuhan untuk mendoakan musuh kita. Matius 5 ayat 44 itu bicara soal Tuhan menyuruh kita bukan saja mengasihi, tetapi juga mendoakan ya, musuh-musuh kita. Jadi doa untuk musuh itu bisa timbul, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya sendiri pun mengalami hal itu, makanya saya ngomong. Jadi saya juga berdoa, ya. Saya tidak akan cerita panjang lebar, tapi intinya juga saya berdoa supaya si A, si B atau siapapun, ya, boleh mengalami yang namanya kuasa dari doa itu. Bukan saya mendoakan supaya orangnya mati. Ya, saya nggak mendoakan orangnya sakit parah gitu, nggak perlu, Bapak Ibu. Tetapi mari kita doakan dia dengan belas kasihan Tuhan. Doakan, yang kita rindukan adalah pertobatan, pemulihan. Amin. Buat saudara-saudara di luar sana yang juga menganiaya umat Kristen, kita pun punya tanggung jawab yang sama. Mungkin hari ini kita masih melihat, oh mereka musuh kita, mereka berseberangan. Tapi mari coba kita melihat, kita harus berempati kepada mereka. Tuhan, mereka belum memiliki Yesus dalam hidup mereka. Aku mau berdoa, sekalipun mereka berbuat jahat, tetapi biarlah kasih-Mu itu sampai kepada mereka melalui doa. Amin. Nah, slide selanjutnya. Ini yang Tuhan katakan. Kalau kita sudah belajar dari Daud 3 hal tadi, maka Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, saudara-saudaraku, dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis. Apa? Pembalasan itu adalah haknya siapa? Lah kok diambil? Nah, jangan diambil, itu haknya Tuhan, ya. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Orang itu akan merasa, itu orang kok api penuh, kok aku berbuat jahat kepadanya, aku sudah melakukan hal-hal yang tidak baik kepadanya, tapi kok dia masih melakukan yang baik. Dia masih memberi, dia masih ngiringi aku sop, dia masih ngasih aku makanan yang Bapak Ibu suka, ya. Mungkin dia masih tahu kesukaan saya, dia masih ngiringi, padahal ya aku sudah berbuat jahat loh. Sampai itu menjadi seperti bara api di atas kepala orang itu, ya, firman Tuhan berkata. Jadi Tuhan bilang, gak usah balas. Tuhan punya waktu, Tuhan punya cara. Amin.
Yang terakhir Bapak Ibu, lihat firman Tuhan. Nah, Keluaran 14 ayat 14 ini ayat yang selalu bisa menjadi kekuatan dan kemenangan kita. Baca bersama, 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi bagian Tuhan itu berperang. Tadi dikatakan pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan itu yang akan maju berperang. Kita dibilang apa? Diam. Coba kasih tahu kiri kanan. Mana mau? Pakai bahasa sini apa itu? Bahasa Sanskerta ya. Diam. Ya. Cuk. Mulut ini jangan nyerocos, ces macam-macam. Tapi diam. Karena firman juga berkata dalam tinggal tenang. Tetap percaya terletak kekuatanmu. Ayat itu meneruskan, tetapi kamu enggan. Nah itu gak usah ya. Jadi jangan enggan ya. Itu kita tutup sampai di situ. Dalam tinggal tenang, tetap percaya ada kekuatan kita. Amin. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati hidup kita. Dan kita belajar tadi 3 hal apa Bapak Ibu? Kita belajar miliki belas kasihan, kerendahan hati, dan kemudian 2 hal ini akan menggiring kita untuk bisa mendoakan musuh-musuh kita. Dan percayalah bahwa Tuhan sendiri juga akan melakukan bagiannya untuk berperang ganti kita. Tuhan Yesus memberkati. Boleh berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari naik pujian. Percaya bahwa hanya kepada Dia kita bisa menyerahkan semua kekhawatiran kita, semua perkara kita, dan biar Tuhan yang akan membuka jalan yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka hidupku, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat menegakkanku. Mari bawa segala perkaramu kepada Dia. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka
merendahkan seluruh hidup kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Engkau yang tahu setiap pergumulan hati mereka. Engkau tahu Tuhan musuh apa yang ada dalam hidup mereka hari ini, atau siapa yang sedang menjadi musuh mereka hari ini. Tetapi firman-Mu boleh mengajar kepada kami ketika kami dimusuhi, tidak disenangi, ketika kami menerima perlakuan yang tidak adil dari siapapun. Kami mau belajar Tuhan untuk kami memakai kain kamu, untuk kami merendahkan jiwa kami, supaya di dalam apa yang kami lakukan itu ada doa-doa yang lahir dari hati kami, doa-doa yang Tuhan taruh di hati kami untuk mereka yang menjadi musuh kami Tuhan. Dan biar kami tidak melihat mereka lagi sebagai musuh, sehingga kami berhenti untuk membalas apa yang jahat. Tapi biarkan kami boleh melihat mereka adalah orang-orang yang harus kami kasihi, harus kami tolong lewat perlakuan kami dan lewat doa-doa kami Tuhan. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu di tempat ini, bawa mereka, bawa kami semua untuk bertumbuh di dalam pengertian yang benar, untuk bertumbuh di dalam ajaran-Mu ya Yesus. Hanya Engkau yang menjadi teladan dalam hidup kami. Apa yang Engkau contohkan ketika Engkau diludahi, Engkau dimaki, Engkau dihina, Engkau seperti domba yang teluh, yang tidak bicara sepatah kata pun. Engkau diam seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Demikianlah Engkau memperlakukan diri-Mu Tuhan, supaya kami boleh dimenangkan melalui karya salib-Mu Tuhan. Sebab itu biarlah kami juga boleh belajar dari sana. Kami boleh melihat salib-Mu lebih besar dari semua penderitaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Semua yang hamba sampaikan mungkin jauh dari sempurna, tapi firman-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, Engkau yang akan memeteraikan, Engkau yang akan membuat kami mencerna semuanya itu dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami mau mengangkat tangan kami menerima berkat yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Engkau, Dia melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Dia datang untuk yang kedua kali, Engkau ada di dalam persekutuan yang indah dengan Yesus Juru Selamatmu. Semua yang mengasihi Tuhan dan percaya katakan bersama, amin. Sebelum pulang Bapak Ibu, kita melihat beberapa pengumuman terlebih dahulu. Setiap hari Kamis di tempat ini ada menara doa pukul 11 siang. Mari bisa bergabung bersama dalam doa menara di tempat ini hari Kamis jam 11 siang. Dan ada pujian penyembahan di tempat ini hari Senin tanggal 27 April jam 7 malam. Mari Bapak Ibu juga bisa dapat bergabung dalam ibadah pujian penyembahan 1 jam di tempat ini hari Senin tanggal 27 April pukul 7 malam. Ya, tidak ada pengumuman yang lain. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.